Kita sering mendengar AI menyelamatkan dunia. Tapi siapa yang diselamatkan? Dan siapa yang dilupakan? Across all levels, teams, and geographies. Di balik kemajuan teknologi, ada kisah yang jarang terdengar tentang pekerjaan yang lenyap, ketidakpastian yang membesar, dan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Ini bukan cerita tentang masa depan, tapi sekarang sudah terjadi di depan pintu rumah. Dalam 10 tahun terakhir, AI telah mengambil alih berbagai peran, dari kasir swalayan, jurnalis, penerjemah, hingga pengembang perangkat lunak. Namun, pengurangan tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan lapangan kerja baru yang sepadan. Mereka yang terdorong keluar dari lapangan pekerjaan tidak memiliki keahlian untuk kembali masuk. Industri selalu menjanjikan semua bisa belajar ulang, tapi siapa yang punya waktu? Siapa yang punya uang, bahkan akses buat ke sana? Mereka usia 50 tahun, pekerja rumah tangga, ataupun pekerja informal, tidak dilibatkan dalam desain solusi. Mereka hanya diberi sebuah narasi. Karena ini kan usia 40-60 tahun, ini kan usia yang masih produktif sebenarnya kan. Yang disebut revolusi digital kadang lebih mirip pengusuran secara diam-diam. AI dilatih dari tulisan kita, gambar kita, suara kita, tapi yang mendapat manfaat ekonominya hanya perusahaan teknologi. Teknologi ini bukan bersifat netral. Ia diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih spesifik. Pemerintah dunia sibuk mengejar investasi teknologi, tapi di saat yang sama, sistem jaminan sosial tidak diperkuat, pelindungan kerja semakin lemah. AI mempercepat ketimpangan bukan karena teknologi yang jahat, tapi karena tidak ada regulasi yang kuat untuk mengarahkannya. Teknologi tanpa etika hanya memperdalam jurang kesenjangan sosial. AI bisa menjadi alat pembebas ataupun alat pemisah bagi kalangan sosial. Tergantung siapa yang mengontrol dan untuk apa tujuan. Kita tidak anti teknologi, tapi kita harus kritis terhadap siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang harus menanggung kerugian. Masa depan harus dirancang bersama. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penonton dari peradaban yang bergerak tanpa kita. Waktunya kita berpikir ulang. Bukan hanya soal apa yang bisa dilakukan AI, tapi apa yang kita bisa lakukan. Oke, dari apa yang sudah dibahas tadi, bagikan video ini jika kamu peduli dengan masa depan pekerja. Jangan lupa komentar, apakah AI membuatmu nyaman ataupun sebaliknya. Jangan lupa like, subscribe buat hal-hal kritis lainnya. See you.